warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan. Nama saya Bayu Tri Setiawan. Dan yang kedua teman saya itu Risa Hoirunisa. Yang ketiga Eva Rizkia. Terus yang keempat Fatima Zahra. Yang kelima Isti Solihah. Dan yang keenam yaitu Neng Kamelia Agustin. Baik, langsung saja. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penentuan kadar kolesterol dengan menggunakan metode kromatografi gas. Baik, langsung dari pendahuluan, yaitu kolesterol merupakan salah satu komponen susu yang terdapat di dalam lapisan tipis lemak susu. Sebagian besar lemak di dalam tubuh dan makanan terdapat dalam bentuk trigliserida yang dapat berbentuk lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kadar kolesterol total yang dianggap ideal adalah di bawah 200 mg/dl. Penentuan kadar kolesterol dalam makanan menjadi penting. Beberapa metode yang digunakan untuk menentukan kadar kolesterol antara lain kromatografi gas, HPLC, dan enzimatis measurement. Penentuan kolesterol dalam makanan dengan metode kromatografi gas lebih banyak disukai karena metodenya cukup sederhana. Baik, slide yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Eva Rizkia. Sok, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Metode kromatografi gas memerlukan preparasi sebelum analisis meliputi yang pertama, ekstraksi lipida total, yang kedua, menguapkan pelarut yang digunakan, yang ketiga, saponifikasi alkalis dari lipida, yang keempat, ekstraksi senyawa tak tersaponifikasi dengan pelarut organik, yang kelima, menguapkan pelarut yang dipakai, dan yang terakhir, derivatisasi senyawa tak tersaponifikasi dianalisis dengan kromatografi. Kemudian, hasil dan pembahasan. Kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu sterol yang penting dan banyak terdapat di alam. Apabila terdapat dalam konsentrasi tinggi, kolesterol mengkristal dalam bentuk kristal yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, dan mempunyai titik lebur 150 Celcius sampai 150 Celcius. Kolesterol dalam jumlah sedikit dapat membantu bagi kesehatan tubuh, tetapi jika kolesterol dalam jumlah banyak dapat membuat darah menjadi lebih kental dan lebih berlemak sehingga mengancam bagi kelancaran peredaran darah. Kemudian saponifikasi. Saponifikasi adalah suatu metode kuantitatif penentuan kadar kolesterol makanan yang diadopsi dari AOAC, diantaranya adalah ekstraksi lipid, saponifikasi, ekstraksi dari zat yang tidak tersaponifikasi dengan benzen, dan kromatografi gas MA kolestana sebagai standar internal. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fatima Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan
penjelasan dari Eva Rizkia. Di sini ada ekstraksi. Ekstraksi di sini pembersihan hasil kromatogram tidak hanya disebabkan oleh saponifikasi, akan tetapi juga diekstraksi dan purifikasi kolesterol dengan polaritas rendah dalam campuran yang tersaponifikasi harus diekstraksikan dengan pelarut yang dapat bercampur baik dalam suasana air atau etanol dan menciptakan fase homogen dalam ekstraksi. Ekstraksi kolesterol yang dapat dilakukan oleh atau dengan menggunakan heksana di mana berdasarkan laporan menunjukkan bahwa hasilnya cukup akurat. Hal ini karena heksana merupakan pelarut yang baik untuk kolesterol. Heksana tidak berbahaya dibandingkan dengan pelarut-pelarut yang lain dan tidak membentuk emulsi sebagai taulen serta tidak membentuk peroksida yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan tidak larut sempurna dalam air. Kromatografi atau KG di sini. Kromatografi berasal dari kata kroma yang berarti warna dan graphen yang berarti penulisan, merupakan suatu teknik pemisahan fisik karena memanfaatkan perbedaan yang kecil sifat-sifat fisik dari komponen-komponen yang akan dipisahkan. Kromatografi gas atau KG adalah suatu cara untuk memisahkan campuran dengan mengalirkan arus gas melalui fase diam. Metode kromatografi yang digunakan ada dua cara, yaitu cara tradisional dengan derivatisasi dan modern tanpa derivatisasi. Derivatisasi sterol dianalisis dengan detektor flame ionisasi. Pada derivatisasi sterol, Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Isti Solihah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kolom GC dilapisi dengan golongan silanol aktif pada permukaan yang terbuat dari silika yang dapat mencegah adsorpsi analit yang tidak dapat diderivifikasi sehingga gangguan puncak tidak dapat teramati. Pemisahan kromatografi kolesterol tanpa derivatisasi TMS ether sudah diteliti dan didokumentasikan akhir-akhir ini karena perkembangan teknologi kromatografi gas kapiler dengan resolusi tinggi. Selanjutnya ada kalibrasi. Kalibrasi standar internal dan eksternal telah direkomendasikan untuk analisis kolesterol. Teknik standar internal dapat meminimalkan pengaruh berbagai macam error analit termasuk fluktuasi ukuran sampel yang mana timbal baliknya adalah senyawa yang digunakan sebagai standar internal mempunyai sifat kimia yang sama dengan analit. Senyawa 5-kolesten yang sering digunakan sebagai standar internal dalam analisis kolesterol adalah alkana yang mempunyai sifat kimia dan fisika seperti kolesterol sehingga kegunaannya sebagai standar internal sangat dibutuhkan. Selanjutnya, ketidaktentuan pengukuran area standar internal sendiri dapat meningkatkan presisi error analisis dibandingkan pengukuran dengan kalibrasi teknik standar eksternal, karena muncul dua puncak pada pengukuran lebih dari satu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Neng Kamelia. Padanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu validasi metode analisis. Validasi menurut Badan Standarisasi Nasional Indonesia adalah konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk maksud khusus dipenuhi. Definisi validasi metode sendiri adalah proses terdokumentasi yang menjamin bahwa pelaksanaannya dapat juga diartikan sebagai rangkaian seri percobaan tertentu untuk memastikan bahwa metode analisis yang akan dipakai telah sahih, memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Berikut parameter metode analisis terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu selektivitas dan spesifikasi. Selektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu metode analisis untuk memberi tanggap detektor terhadap komponen-komponen kimia secara terpisah,
Sedangkan spesifikasi diartikan sebagai kemampuan suatu metode analisis untuk memberi tanggap detektor hanya terhadap suatu alat. Yang kedua yaitu kecermatan atau presisi. Kecermatan atau presisi diartikan sebagai perbedaan dari hasil penentuan berulang kali 2-10 kali dengan protokol atau prosedur analisis yang diikuti ketat secara sama. Dan yang terakhir yaitu ketepatan atau accuracy. Ketepatan adalah keterdekatan hasil penentuan metode analisis dengan harga sebenarnya. Baik, kesimpulannya yaitu metode kromatografi gas merupakan metode sederhana dan mempunyai tingkat keakurasian yang baik untuk penentuan kolesterol dalam makanan. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.